Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini gue akan mereview film Beetlejuice. Nggak boleh sebut 3 kali ya guys ya, atau si hantu ini akan keluar. Jadi Beetlejuice 4 kali technically ya. Nggak bisa jadi jangan keluar loh Beetlejuice. Jadi si Beetlejuice ini adalah sequel dari film Beetlejuice yang keluar tahun 1988. Ini adalah film horor komedi yang dikategorikan untuk tontonan keluarga sebenarnya sih ya. Dan mungkin target audiensnya sebenarnya anak-anak gitu sih. Ya nggak sih? Kayak anak remaja gitu yang nonton film goofy horror Halloween. Tapi memang gue juga sebenarnya gue pengen banget nonton Beetlejuice yang 1988 nih. Kebetulan banget ada Beetlejuice ini sequelnya, jadi gue mempercepat untuk menonton Beetlejuice yang original gitu. Setelah gue tonton sebenarnya Beetlejuice yang dulu fun gitu ya, goofy banget, quirky banget, dan jokesnya receh banget, tontonan yang cukup seru gitu lah. Apalagi gue membayangkan kayaknya kalau gue nonton pas masih kecil seru banget sih itu film Beetlejuice. Maksudnya dunianya yang gila gitu, seperti seperti mimpi, di alam mimpi lah gitu. Makhluk-makhluknya wacky semua, karakternya juga wacky, gila semua, crazy. Tapi kalau gue nontonnya sekarang sudah dewasa gitu, rasanya jadi kayak sebenarnya secara cerita mah biasa aja film Beetlejuice yang original gitu. Karakternya juga menurut gue biasa-biasa aja gitu. Beetlejuice juga cuma singkat doang kan yang di pertama ya. Jadi kayak filmnya tuh lebih cocok ketika ditonton kita masih kecil gitu. Nah, kalau yang Beetlejuice ini sequelnya, gue suka sih. Jujur gue lebih suka yang sequelnya daripada yang original gitu. Maksudnya lebih cocok ketika gue tonton di umur yang segini sih kayaknya. Mungkin memang itu tujuan bukan tujuan ya. Itu yang ingin dilakukan oleh Tim Burton juga kali ya. Karena kan dia tahu fansnya Beetlejuice pasti sudah pada dewasa. Jadi dia bikin film, dia dan tim penulisnya gitu, bikin film yang cocok juga ditonton, dinikmati oleh orang-orang yang sudah dewasa. Karena gue merasa gue lebih suka jauh sih film Beetlejuice daripada yang originalnya gitu. Dari segi penulisan gitu ya, konfliknya gue jauh lebih suka sih di sini. Lebih enak diikuti, lebih menegangkan, pokoknya plotnya lebih seru gitu menurut gue. Meskipun di kayak X1 gitu, ketika pengenalan karakter menurut gue rada sedikit boring gitu lah ya. Mungkin ada sedikit lambat karena mereka harus menjelaskan gap 36 tahunnya yang sangat panjang itu. Mereka menjelaskan apa saja yang telah terjadi di universe-nya Beetlejuice itu. Terus juga karakternya si Alec Baldwin sama siapa yang ceweknya itu kan di film ini nggak ada gitu ya. Meskipun menurut gue sayang banget sih. Itu kan salah satu karakter yang ya intinya tokoh utama guys di film original, tapi di sini nggak bisa dibalikin, sayang banget. Mungkin karena salah satu alasannya insiden kecelakaan di set ras itu ya untuk Alec Baldwin. Menurut gue sangat disayangkan, tapi itu topik untuk lain waktu lah yang bisa dibahas. Tapi di sini sayang sih mereka nggak bisa hadir kembali untuk reuni gitu, padahal mereka menjelaskan secara plotnya kenapa mereka nggak ada di dunia ini, dan menurutku tidak masuk akal gitu ya. Tapi udahlah, gue let it slide karena ada masalah di dunia nyata, jadi ya itu oke. Cuma balik lagi yang tadi gue bilang, di act awalnya rada bosen sih, tapi ketika lu udah masuk act kedua, ketika konfliknya dikasih, konflik pertama, karena konfliknya di sini ada banyak gitu ya, ada bisa dibilang lebih dari satu lah. Ketika sudah masuk ke konfliknya, waduh seru banget sumpah. Rasanya kayak lu nggak mau turun dari kereta gitu lah. Kayak lu udah masuk di ride nih, di wahana gitu, tapi lu nggak mau cepet selesai gitu filmnya, karena bener-bener seru, fun menurut gue. Kayak dari komedinya juga menurut gue lebih lucu di sini daripada yang satu ya. Itu menurut gue ya, gue lebih enjoy komedinya, banyak membuat gue senyum dan tertawa gitu. Dari ceritanya juga seru, karakter protagonisnya menurut gue gila. Karakter protagonisnya di sini ditulis lebih bagus, jauh bro. Kayak Beetlejuice, Lydia gitu, bagus banget di sini. Kayak punya tujuan gitu lah. Kalau yang di kesatu gue sebenarnya rada kayak apa sih Beetlejuice maunya apa sih gitu. Gue tahu cuma satu motifnya doang, dia ingin
hidup kembali. Cuma kalau di sini lebih kompleks aja sih karakter protagonisnya gitu, dan semuanya ditulis dengan baik. Kayak dari si ibunya Lydia juga, si Delaya itu ditulisnya juga bagus di sini. Jadi secara karakter protagonis menurut gue bagus-bagus. Cuma yang kurang adalah cast antagonisnya, itu peran yang jahatnya. Menurut gue penggambarannya dari skripnya ataupun dari arahannya si Tim Burton udah keren banget, ya kan? Si siapa? Dolores ya, yang tangannya putus-putus terus dijahit gitu pakai staple. Aduh keren banget bro intronya. Terus ada satu lagi antagonis yang gue akan nggak akan gue kasih tahu karena takut spoiler. Itu juga bagus menurut gue. Tujuannya dia tuh sangat-sangat jahat lah, bisa dibilang lah, sangat-sangat jahat dan kayak keren aja gitu. Tapi kurang dieksplor sih. Penggambarannya udah bagus, maksudnya ancamannya sangat-sangat kuat gitu, antagonis-antagonis yang di film ini. Cuma sangat mudah untuk menyelesaikan masalahnya gitu di endingnya lah, di endingnya bisa dibilang kayak gitu. Itu aja sih yang kurangnya, yang gue kurang suka gitu, penyelesaiannya terkesan terburu-buru gitu. Mungkin sebenarnya bisa dieksplor, maksudnya buang sesuatu yang lain yang nggak begitu penting untuk dimasukin ke villainnya gitu. Tapi ya itu sih yang kurangnya menurut gue. Terus menurut gue film ini bagus banget untuk tontonan keluarga, meskipun sebenarnya nggak terlalu cocok dengan budaya Indonesia ya, yang maksudnya kan kalau di sana Halloween kan, ini cocok banget sih untuk tontonan Halloween. Tapi kan di sini kita tidak terlalu merayakan Halloween gitu. Cuma kalau untuk tontonan keluarga yang pengen horor tapi lucu gitu, ini cocok banget sih. Terus juga kalau kalian yang suka sama film-film tahun 90-an, 80-an, waduh ini cocok banget bro. 80-an sih lebih tepatnya, mungkin 80 akhir 90 awal itu lebih sangat-sangat cocok sih spesifiknya. Karena Tim Burton di sini visualnya, Tim Burton sih menurut gue memang salah satu director yang memang secara visual tuh masih kerasa 90-an banget sih dia kalau ngedirect sesuatu gitu ya. Dan sampai gue udah lama banget gak nonton film media gitu ya. Kan terakhir ada apa ya, Big Eyes atau apa ya yang dia keluarin. Terus habis itu hiatus berapa lama. Itu gue gak nonton tuh. Makanya gue udah lama banget gak nonton film Tim Burton. Dan ketika nonton ini, gila gue berasa ditarik ke masa kecil gitu ketika ngeliat desain-desain set yang over design in a good way gitu. Jadi ketika gue nonton Beetlejuice ini, gue merasa kayak masuk ke dalam fever dreamnya Tim Burton gitu. But ini good way lagi-lagi gitu. Karena bagus banget, kayak dari setnya keren ya kan. Itu kerasa banget sih 90-an sama 80-an akhir tuh kerasa banget gitu. Terus juga monster-monsternya, setan-setannya ya, makhluk-makhluknya gitu-gitu, itu kerasa banget. Terus juga dia masih menggunakan animatronics, kayak si yang apa sih yang palanya kecil tuh kan, ya kan mukanya pakai animatronics tuh. Jadi CGI-nya ya ada pastinya, cuma dia banyak banget menggunakan teknologi-teknologi yang pakai special effects seperti zaman dulu gitu, kayak animatronics. Terus masih pakai stop motion, yang clay motion tuh kan ada monster ularnya tuh, si wormnya yang kayak di Dune itu masih pakai clay motion, dan itu aduh keren banget sih. Gue ngeliatnya jadi apa ya, kangen banget sih sama masa kecil gitu. Makanya gue suka film-film jadul tuh, mungkin itu sih karena membawa gue ketika masa-masa menonton tuh sangat simpel gitu. Kita masih terhibur dengan hal-hal yang sangat-sangat sederhana gitu, nggak kayak sekarang kita tuh jadi over analyzing semuanya. Jadi kayak aduh ini CGI-nya jelek, aduh ini enggak ini. Kalau dulu mah kita nonton santuy aja bro. Dan Beetlejuice menurut gue membawa gue ke versi diri gue yang menyukai sesuatu yang sangat sederhana gitu. Itu sih, jadi gue suka banget nonton ini. Komedinya juga kocak, kayak ada dia bikin musikal ala musikal gitu juga bikin ketawa gitu, bikin lucu gitu. Jadi gue recommended banget sih buat kalian yang pengen senang-senang di bioskop, terus juga yang kangen dengan film-film tahun 90-an gitu masa kecilnya. Ini cocok banget buat kalian guys. Dan kalau ditanya harus nonton yang pertama nggak sih, sebenarnya nggak harus ya, lu pasti bisa enjoy sama Beetlejuice. Tapi gue sangat menyarankan lo nonton yang pertama, atau enggak seenggaknya lo cari di YouTube deh cerita Beetlejuice 1988. Lo seenggaknya tahu mereka cerita intinya itu seperti apa, Beetlejuice itu apa. Karena akan lebih seru kalau nonton yang pertama. Banyak
balik lagi ke film ini, kayak ada Easter egg, ada yang dari Beetlejuice 1 dibahas lagi, dijadikan komedi gitu, ada banyak. Terus juga di sini ada originnya Beetlejuice, which is seru menurut gue, interesting juga. Itu aja sih kalau dari gue. Mungkin akan gue kasih nilai sekitar 8/10, 7,5 ya, segituan lah, 8/10. Gue suka sih, gue enjoy banget nonton filmnya. Mungkin gue nggak akan nonton di bioskop 2 kali, tapi ketika masuk di streaming service gue akan nonton lagi sih untuk bersenang-senang gitu. Oke, segitu aja review gue untuk Beetlejuice. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.